warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi ya di praktikum sistem basis data. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di praktikum ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai roll up adik-adik ya, mengenai roll up di SQL sama membahas tentang view ya. Oke. Tapi sebelumnya kita bikin dulu database-nya ya. Database-nya ini saya pakai nama data warehouse. Nah, data warehouse ini punya 4 tabel ya yang bisa saling berhubungan sesuai dengan ID produknya ya. Misalnya ini ada fakta ya. Fakta itu di sini ini ibaratnya di penjualan itu saya ingin mencari ID produk, ID cabang. Ini adalah jumlah penjualan per unit ya, sama jumlah penjualannya. Jadi kalau misalnya baris pertama ini kalau saya jelaskan ID produk itu ya di ID cabang sekian di periode waktu sekian terjualnya 75 dengan jumlah penjualan adalah 750.000 ya. Nah ini seterusnya seperti itu ya. Jadi ini maksudnya tadi ya, sebuah produk yang dijual di suatu cabang di periode waktu tertentu dijual dengan jumlah sekian dengan jumlah uangnya sebesar sekian ya. Nah oke, itu adalah tabel fakta nanti. Lalu tabel cabang, kalau tabel cabang, kalau tabel cabang sebentar ya. Nah tabel cabang cukup kalian isi 2 ini aja ya, Jakarta Surabaya seperti ini. Kalau tabel periode, nah cukup kalian isi seperti ini ya. Berikutnya tabel produk. Nah udah cukup seperti ini deh ya. Tipe produknya nggak usah deh ya, saya hapus saja. Nah, seperti itu tadi ya. Oke, berikutnya jika sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Buka dulu use data warehouse. Seperti ini. Nah misalnya saya ketik select bintang from fakta, saya ingin menampilkan data ini adik ya. Data ini ingin saya tampilkan ya. Nah dia akan keluar seperti ini ya. Ini adalah data dia secara detail ya. Nah misalnya kita mau melakukan roll up. Roll up itu dalam pengertian pengolahan data itu artinya sesuatu yang spesifik seperti ini kita generalkan, kita umumkan. Misalnya kita hanya menghitung ID produk sama ID cabang tanpa menghitung ID periode ya, itu bisa ya. Oke, misalnya di sini saya rubah. Misalnya saya tampilkan ID produk. Lalu ID cabang. Sama sum ya, sum dari KTI penjualannya. Misalnya saya pilih adalah KTI penjualannya. From fakta kita buat grup by. Nah misalnya kita ingin mengeneralkan, ingin menghilangkan ID periode ya, jadi kita hanya menghitung menjumlah berdasarkan ID produk sama ID cabangnya. Nah misalnya kita jumlahkan situ ID produk, lalu sama ID cabang. Nah di
dia jadi lebih general ya. Dimana di sini dia hanya menghitung, misalnya ini saya ambil contoh ada deh ya, P01 dengan C01 ya. Nah, dia berapa nih jumlahnya? 100 sama 120. Nah, akhirnya dia jadi 220. Kenapa? Yang Q1 sama Q2 nya sudah digabung ya, bisa nggak perlu dinilai lagi. Berikutnya yang ini juga ada deh, P002 sama C01. Yang mana? Yang ini ya, P002 sama C01. Karena tadi Q1 sama Q2 nya sudah digeneralkan, sudah di roll up, maka hasilnya menjadi 75 tambah 180 berapa? 255 ya. Begitu juga dengan sama ini C001, C002 ya, C002, C002 dan lain-lain ya. Oke. Nah, berikutnya mau kamu generalkan lagi hanya ID produk juga bisa ya. Nah, ini misalnya hanya group by ID produk saja ya, bisa terserah tadi. Nah ya, mau kamu rubah lagi, sebentar, ini salah saya. Ini seharusnya nggak ada ID cabang nih. Ini misalnya bukan KTE-nya, misalnya saya kepingin jumlah penjualan, bisa juga ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jumlah penjualan dari P01 yang mana? Dari sini sampai sini dijumlah ya. P001 saja. Jadi C01 sama Q1 Q2 nya sudah di roll up ya. Roll up itu merubah dari sesuatu yang detail seperti ini menjadi general. Entah hanya menghitungkan ID produk sama ID cabang atau hanya memperhitungkan ID produk saja ya. Itu adalah pengertian dari roll up ya. Nah, sebenarnya di SQL kalau mau ada yang lebih detail lagi ada deh ya. Oke, misalnya saya rubah lagi ini ya. Ini saya rubah, yang ini saya rubah jadi ID periode ya. Ini ID cabang. Misalnya saya kepingin cari cabang yang penjualannya paling baik ya, di periode mana. Ini kita rubah jadi ID periode. Nah, ini group by ID produk, ID cabang ya. Nah ya, kalau ini saya roll up-nya berdasarkan ID cabang, ID periode ya, sum, KTE penjualan. Tapi di sini saya menghilangkan aspek ID produknya ya. Oke, bisa juga. Ini misalnya kamu ganti jadi sum jumlah penjualan, boleh ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah kita melakukan roll up ya. Tapi sebenarnya di SQL ada fasilitas untuk melihat data secara keseluruhan ada deh ya. Nah, namanya adalah menggunakan with roll up ya. Oke, misalnya kita ulangi lagi coba ini ya. Sekarang mau saya detailkan semuanya. Ini ada ID produk. Seperti ini. Nah, ini misalnya mau kamu tambah lagi sum di penjualan ya, boleh. From fakta, group by ID cabang, ID periode sama ID apa nih? ID produk. Nah, kamu tambahkan kata-kata ini tadi ya, with roll up. Kita lihat apa yang akan terjadi nih kalau kita tambahkan ini ya. Nah ya, muncul seperti ini ya. Nah, saya jelaskan dulu ada di ini apa ya. Karena kamu tambahkan
jumlahkan di sini dengan kata-kata with roll up seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Jadi P001, C01, P1, P2. Nah, muncul lagi nih C001 sama C001 0 ya. 0 itu artinya apa? Berarti kalau misalnya kita jumlahkan antara Q1 sama Q2, berapa? 100 tambah 120 berapa? 220. Ini juga sama nih ya. 0 yang kedua 500. Dari mana 500? Karena di sini 0 ya, P01 sama C02 dari 350 sama 150 yaitu 500. Berarti jumlah penjualan unit produk itu ya di cabang nomor 2 tanpa memperhitungkan periode waktunya itu jumlahnya adalah 500 ya. Ini semuanya roll up-nya digabung jadi satu tabel seperti ini tadi ya. Nah, berikutnya ada 00 biasa. Ini 720 dari mana ya? Nah, itu P001. Berarti yang mana? Berarti yang 500 ini sama 220. Yang 00 ini dijumlahkan jadinya 720. Nah, ini adalah roll up total semuanya ya. Kalau misalnya adik-adik jadi CIO ya, kadang ingin mengeluarkan penjualan ini, kalian bisa gunakan yang namanya adalah with roll up seperti ini. Nanti seperti di pemrograman lanjut kan adik-adik diajari interface ya. Nah, nanti bisa ini diakalin. Kalau ininya 0 masuk ke penjumlahan dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh. Ini contohnya seperti ini. Nah, 000 ini apa? Dia adalah penjumlahan dari seluruh penjualan yang ada di seluruh penjualan yang ada di perusahaan itu ya. Dalam setahun baik P01, P02, cabang 2 cabang sama Q1, Q2 totalnya adalah 1.475. Ini 2.595.000 ya. Ini total penjualannya tadi. Jadi bisa ya membaca ini ya. Coba pelajari dulu tentang ini ya. Oke, itu tadi adalah kita tentang roll up tadi ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari view ya. Nah, view itu seperti apa tadi ya? Ini saya jelaskan dulu teorinya tentang view. Nah, view itu seperti ini. Ini apa nih? Grup apa view ya? Oh, nah ini view ya. Nah, saya buka artikel di dunia Elcom. Jadi view itu awalnya seperti ini ya. Ada sebuah select seperti ini. Nah, setelah itu kamu bilang create view ya. Nama view as ya. Nah, lalu kalian ketikkan apa yang di select tadi ya. Misalnya nih, create view dosen Jakarta as select. Nah, ini semuanya adalah kata-kata yang ingin kamu tampilkan ya. Setelah itu di sini kamu bilang select bintang from dosen Jakarta. Dosen Jakarta itu apa? View ya. Akhirnya dia menampilkan ini ya. Saya ambil contoh tadi ya. Misalnya saya membuat 2 buah view. Oke, misalnya ini ya. Ini misalnya saya buat jadi view cabang periode. Nah, saya buat create view ya. Nah, ini misalnya saya buat aja create view, namanya adalah cabang periode. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini as, kalian ketikkan as seperti ini ya, titik koma, misalnya saya enter. Nah, dia akan muncul query OK seperti ini. Ini artinya sebuah view sudah dibuat dan sudah diletakkan ke dalam database ya. Ini kalau misalnya ada di pemrograman lanjut bisa gunakan ini. Kalau daripada panjang-panjang nulis SQL, bisa gunakan create view seperti ini ya. Nah, misalnya setelah saya buat create view, saya buat seperti ini adik. Select im ya, select bintang from. Nah, saya panggil yang ini jumlah cabang periode. Nah, dia akan mengeluarkan yang bagian ini ya.
Nah, itu view itu ada deh ya. Ini view. Fungsinya adalah kalau misalnya kita di antar muka itu kan kita sering memanggil beberapa query SQL ya. Ini kan terlalu panjang nih ada ya. Lalu fungsi SQL ini, query SQL ini sering adik-adik panggil di software antar mukanya adik. Misalnya seperti itu ya. Daripada adik-adik nulis panjang seperti ini ya, lebih baik cukup hanya seperti ini aja ya. Oke, misalnya saya akan bikin dua view lagi deh adik ya. Misalnya saya bikin dua view lagi. Misalnya apa nih? Nah, misalnya roll up ini mau jadiin view, boleh ya? Oke, misalnya saya buat aja di sini create view ya. Create view roll up total. Misalnya roll up total. Nah, misalnya seperti ini ya. As nah ya. Oke, sudah terbentuk ya. Misalnya saya bikin lagi nih view baru. Misalnya apa nih? Ini jumlah penjualan, cabang periode. Oke, misalnya ini ya. Ini saya bikin view lagi ya, view baru. Saya buat di sini create view produk cabang lagi. Create view produk cabang lagi, tapi di sini KTY ya. Nah, ini misalnya saya buat view seperti ini ada deh. Lalu di sini saya buat kata as. Nah, misalnya seperti ini ya. As select ID produk dari cabang ini ya. Nah, ini saya enter lagi. Oke ya, terbentuk. Nah, sekarang misalnya kamu mau memanggil fungsi ini ya. Misalnya di antar muka kamu, wah, nulis ini panjang banget ya. Panjang banget nulis ini. Mending buat view aja. Misalnya saya gunakan, langsung aja saya gunakan select bintang from view. Oke, select bintang from roll up total. Koma ya. Nah, tanpa harus ini cukup dibuat satu kali aja adik ya. Nah, itu bisa kalian gunakan di berbagai macam antar muka lain. Misalnya suatu saat kamu manggil yang atas ini jumlah cabang periode, boleh ya. Nah, ini misalnya jumlah cabang periode saya panggil lagi ya, boleh. Nah, dia keluar lagi. Misalnya saya panggil KTY produk cabang ya, boleh. Nah ya, ini jadi dia bisa dipanggil beberapa kali adik-adik. Mau manggil roll up total lagi juga boleh ya. Jadi kalian nggak perlu ngulis ini berulang-ulang. Nantinya kalau misalnya kita di antar muka ya, bikin software antar muka, karena adik-adik di program itu sudah diajari ya tentang bagaimana membuat database antar muka. Nah, misalnya kalian hanya buat create view saja di awal, lalu kalian panggil di seluruh program itu, misalnya dia query tadi dipanggil berulang-ulang ya. Nah, ini kalian bisa gunakan ini ya. Oke, misalnya saya buka lagi roll up total, boleh. Ini maksud saya ini adalah pertunjukan saya memanggil beberapa query dengan waktu singkat ya, hanya satu kali pembuatan view saya panggil berulang-ulang, saya gitu ya. Nah, muncul seperti ini ya. Itu tadi adalah view ada ya. Nah, ini misalnya saya ambil contoh nih. Misalnya kita mau bikin suatu query yang sangat panjang ya. Misalnya aja kita mau menggabungkan ID produk, ID cabang, ID periode itu ada keterangannya ya, boleh ya. Oke, misalnya saya bikin query yang sangat panjang ya, pakai join ya, boleh ya. Misalnya saya pakai join nih. Select from ya. Misalnya saya gabungkan tiga ini.
Nah, ini saya panggil di sini. Yang saya panggil itu misalnya adalah awalnya a.id product ya. Lalu setelah itu, setelah id product, saya panggil ini, panggil deskripsi produknya. Oke ya, saya panggil deskripsi produknya d.deskripsi produk, karena produknya kan inisialnya D ya. Saya panggil lagi deskripsi apa nih di sini nih, deskripsi produk ya. Nah, misalnya apa lagi ya, misalnya saya panggil id cabang, a.id cabang. Oke, ini salah ya, ini id produknya harusnya pasti begini. Nah, setelah itu saya panggil, setelah id cabang itu adalah lokasi ya, b.lokasi. Oke, setelah itu saya buka id periode lagi. Koma id periode saya ingin manggil di sini adalah quarter ya. Oke, misalnya saya panggilnya adalah quarter. Di sini periode itu C ya. Oke, berarti C dot apa di sini? Quarter from fakta A cabang B periode C produk B ya. Nah, where misalnya saya gunakan where lagi di sini. Ini saya menggabungkan 4 tabel jadi satu ya. Where lalu id produk A atau id produk untuk saya ya, sama dengan id produk yang di sini ya, d.id produk. Lalu saya tambahkan n ya. Nah, saya ingin hubungkan selain id produk dengan id produk yang di sini, saya ingin hubungkan dengan yang di cabang adik ya. Berarti saya gunakannya adalah id a.id cabang atau id cabang sama dengan apa nih, a.id cabang sama dengan di situ cabang pakai apa, pakai b ya. Nah, b.id cabang. Oke, nah setelah itu saya tambahkan n lagi, yaitu a.id periode a.id periode sama dengan di sini periode pakainya adalah C ya. Nah, itu c.id periode ini pakai apa nih kalau di sini? Periode saja. Oke ya.
saya kurang huruf B. Oke ya, nah misalnya seperti ini ada di. Nah ini kan terlalu panjang nih ya. Oke, sebentar saya tambahkan lagi. Misalnya ini tadi adalah saya tambahkan lagi di sini KTY ya. Tahun misalnya gitu ya, saya tambahkan lagi koma ya, ini panjang banget nih ya. Terus saya ingin menampilkan yang KTY penjualan ya. Oke, atau jangan KTY deh, jumlah penjualan aja ya. Lalu apa tuh dot, yaitu jumlah penjualan yang ini ya, jumlah penjualannya. Yang ini kan di fakta itu ada jumlah penjualan nih. Nah ini kan ada ya. Oke ya, panjang banget ya, sampai seperti ini ya. Nah ini saya buat view ada deh, supaya saya panggil dia berulang-ulang. Boleh juga ya. Nah ini misalnya saya tambahkan di sini. Ini saya satu tabel ini, yang 4 tabel ini saya jadikan jadi satu ya. Kan panjang banget. 4 tabel jadi satu ya. Nah di sini saya tambahkan create view ya. Create view total view. Nah misalnya seperti ini, total query ya. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, nah misalnya saya secara berseling panggil dia, saya cukup gunakan select ya. Nah ini saya gunakan, kalau roll up total ya, saya panggil lagi roll up total tadi. Nah dia kan melakukan yang ini nih. Nah kalau misalnya roll up total ini saya rubah jadi apa, ini kan panjang banget ya, panjang banget sampai dia bisa memunculkan seperti ini, kan panjang banget nih ya, panjang banget, berapa sampai 3 baris CMD ya saya lakukan ya. Nah cukup saya, setelah itu saya hanya cukup memanggil total query saja, view yang sudah saya buat ya. Nah seperti ini, dari view yang sudah saya buat, select bintang from total query ya. Ya misalnya saya panggil berulang-ulang juga boleh ya, daripada saya ngetik ini berkali-kali, kan penting saya cukup buat query lalu saya panggil view ya. Setelah saya buat view lalu saya buat panggil berulang-ulang ya. Ya kalau sekarang sih copy paste lah ya. Kalau sekarang bagi anak yang agak sableng ya bilangnya copy paste juga bisa pak gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, ini saya hanya menunjukkan tentang view ya, suatu fitur yang disediakan oleh MySQL ya. Nah ini misalnya kamu rubah lagi, panggil berulang-ulang juga boleh ya. Roll up total, dipanggil lagi. Nah keluar yang apa, total query dipanggil lagi ya, keluar semua. Jadi bisa view-view yang kamu buat itu disimpan oleh PHP admin dan bisa kamu gunakan berkali-kali ya. Oke, itu tadi adalah video saya tentang roll up sama tentang total query ya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.